Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal pemicu pertengkaran dan perselisihan di tengah-tengah persekutuan kita. Baik itu persekutuan dalam keluarga maupun persekutuan di tengah-tengah jemaat. Tentu hal ini biasa terjadi karena setiap orang memiliki karakter, kebiasaan, dan pola pikir yang berbeda-beda. Jadi, pertengkaran dalam suatu persekutuan itu bisa dianggap wajar saja. Hal ini pun dianggap wajar oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita saat ini. Paulus pun juga mengatakan bahwa hal ini diperlukan untuk melihat siapakah yang pada akhirnya akan tahan uji. Secara umum ada 3 penyebab terjadinya perpecahan di dalam jemaat Korintus. Kita perhatikan bersama. Yang pertama, perpecahan yang terjadi sebagai akibat munculnya praktek pengkultusan di atas beberapa pemimpin, sehingga jemaat terpecah menjadi beberapa golongan, baik itu golongan Paulus, Apolos, dan Kefas. Kemudian yang kedua, perpecahan ini terjadi sebagai akibat adanya kesombongan rohani, di mana jemaat yang memiliki karunia-karunia tertentu pasti selalu merasa diri mereka lebih, baik itu lebih rohani lah, lebih hebat lah daripada yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, perpecahan yang disebabkan karena adanya diskriminasi sosial di dalam jemaat, di mana jemaat yang kaya atau jemaat yang berada tetap mempertahankan eksklusivisme mereka dan tidak mau peduli dengan jemaat yang miskin. Nah, perpecahan yang ketiga inilah yang menjadi sorotan Paulus dalam bacaan kita saat ini, di mana sikap dan perilakunya eksklusivisme inilah yang Paulus ingin tekankan dalam bacaan kita. Dalam konteks bacaan kita saat ini, orang-orang Korintus pada saat itu memiliki kebiasaan bahwa setiap kali mereka ingin memasuki atau mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, pasti mereka selalu diawali dengan tradisi perjamuan makan yang mereka sebut dengan perjamuan kasih. Nah, dalam perjamuan kasih ini biasanya masing-masing orang membawa makanannya untuk kemudian dimakan secara bersama-sama. Namun ternyata jemaat Korintus pada saat itu malah menyalahartikan mengenai perjamuan yang sering mereka rayakan ini. Karena dalam keadaan pada saat itu semestinya orang-orang Korintus yang berada atau yang kaya itu seharusnya menyediakan sebagian besar dari makanan dan minuman pada perjamuan kasih itu untuk berbagi dengan sesamanya yang lain yang kekurangan. Tetapi yang terjadi, mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri, sehingga muncullah kesenjangan sosial dan egoisme yang merajalela. Padahal seharusnya kasih dan saling memegang rasalah yang diutamakan. Nah, pada saat itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri tanpa memperhatikan, memedulikan, bahkan menunggu yang lain. Sehingga pada akhirnya dikatakan ada yang kekenyangan dan ada yang kelaparan. Sikap hal inilah yang membuat Paulus sangat tidak senang dan ingin mengungkapkan ketidaksenangannya ini atau kemuakannya ini dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, hal ini juga menurut Paulus mereka sama saja menghinakan jemaat Allah dengan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kasih dan pengharapan terhadap sesama mereka, anggota jemaat. Karena tentunya orang-orang yang dalam keadaan kekurangan ketika diadakan perjamuan makan ini, mereka akan sangat bersemangat untuk datang dalam perjamuan kasih ini, perjamuan makan ini. Tetapi yang terjadi, mereka datang, mereka hanya melihat orang yang membawa makanan dan mereka yang membawa makanan mereka makan sendiri. Dalam hal ini, tentunya mereka pasti akan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa pada saat itu. Karena mereka hanya datang melihat dan kaya kekenyangan dengan makanan mereka, sedangkan mereka harus menahan lapar.
Perbuatan tidak mengenal kasih inilah yang memecah belah jemaat. Seperti dalam cerita yang dipaparkan dalam buku Pendeta Andar Ismail yang berjudul Selamat Melayani Tuhan. Dia mengambil contoh tentang kedalaman ajaran Buddha yang terdapat dalam ukiran gambar di Candi Borobudur. Di situ terdapat angsa yang sangat tampan dan anggun. Angsa itu mempunyai dua leher. Leher yang panjang dengan kepala yang tinggi dan leher yang pendek dengan kepala yang di bawah. Nah, kepala yang tinggi ini pasti dengan mudah melahap buah-buah atau biji-bijian dan daun-daun yang segar dan besar. Tetapi, kepala yang rendah otomatis tidak dapat menjangkaunya segala makanan yang dimakan oleh kepala yang tinggi ini. Nah, dengan sedih, kepala yang rendah itu kemudian mengadahkan kepalanya ke kepala yang tinggi dan berharap bahwa kepala yang tinggi akan membagikan makanannya. Namun ternyata kepala yang tinggi ini tidak ingin membagikan makanannya. Dan pada satu hari kepala yang rendah ini sangat-sangat kelaparan karena ia tidak menemukan makanan apa-apa di bawah. Padahal kepala yang tinggi sedang menikmati makanan yang sedap. Akibatnya terpaksalah kepala yang rendah ini mengorek-orek tanah untuk mencari apa yang bisa ia makan. Ia hanya dapat memakan akar-akar, lalu kemudian dimakanlah akar itu, dan ternyata akar itu adalah akar yang beracun. Kemudian ketika dimakan, otomatis racun itu masuk ke dalam perut angsa tersebut. Dan tak lama kemudian, angsa yang anggun itu mulai lemas dan kemudian ia mati. Karena perut mereka memang satu. Nah, demikianlah persekutuan sebuah jemaat. Jikalau tiap-tiap orang yang memperhatikan dan lebih mengutamakan diri mereka sendiri tanpa memperdulikan orang lain, maka persekutuan itu akan hancur dan mati sendirinya. Oleh karena itu, setiap jemaat dalam suatu persekutuan hendaknya mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Coba bayangkan, jika dalam satu jemaat, setiap jemaat hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka hanya melakukan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka kehendaki sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Pasti jemaat-jemaat yang lain ketika mereka ingin membutuhkan bantuan, ketika ia datang kepada jemaat yang lain tetapi mereka tidak dipedulikan, otomatis dia akan keluar pergi mencari pertolongan yang lain. Dalam artian ya perlahan satu persatu keluar, dan akhirnya persekutuan yang dihimpun itu pada akhirnya hilang sama sekali atau dapat dikatakan mati karena orang-orangnya sudah tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu jemaat bukanlah jemaat yang benar jika mereka sudah melupakan seni berbagi. Karena ketika orang berharap untuk meraih sesuatu bagi dirinya dan kelompok mereka sendiri, berarti mereka belum siap untuk menjadi orang-orang Kristen. Karena kita ketahui bersama, seperti pengajaran yang dilakukan juga oleh Yesus Kristus, orang Kristen itu seharusnya memiliki sikap saling mengasihi. Oleh karena itu, Paulus menasihati jemaat Korintus bukan karena pertimbangan sehat semata-mata atau bukan karena pertimbangan supaya yang kelaparan itu bisa kenyang. Bukan itu saja, melainkan ada tradisi langsung yang diterimanya dari Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, di mana Tuhan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan meminta para murid untuk melanjutkan tradisi makan malam itu sebagai peringatan akan diri dan karyanya. Nah, inilah yang membedakan antara perjamuan makan di gereja dengan perjamuan makan di kota-kota Yunani Romawi pada zaman itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman di gereja Korintus ini mengingatkan kita dua hal. Pertama, kita diajarkan untuk tidak egois dan serakah. Egois dan serakah ini dibedakan. Kalau egois lebih mementingkan dirinya sendiri dengan artian bahwa apa yang dia miliki
Dia tidak ingin bagikan dengan orang lain. Itu hanya menjadi kepunyaannya sendiri, dan dia tidak peduli orang lain mau juga apa enggak. Nah, kalau sedangkan serakah, nah kita sudah memiliki apa yang kita punya, tetapi kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita mengambil orang lain terus punya, tetapi kita mengambil dan tidak juga ingin membagikan kepada orang lain. Ya, kalau kita lihat dalam masa pandemi COVID-19 ini, orang egois dan serakah itu ya bisa dilihat dengan cara mereka ketika diumumkan COVID-19 masuk ke Indonesia. Mereka langsung, yang serakah ini mereka langsung berbondong-bondong memborong habis semua masker, hand sanitizer, bahan-bahan yang lainnya. Dan mereka memborongnya ternyata bukan untuk mereka bagikan, tetapi mereka timbun untuk diri mereka sendiri. Ya, kalau egois ya dia beli memang secukupnya untuk dirinya sendiri, tidak memborong punya orang lain. Tetapi sama juga, dia hanya menyimpan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak memperhatikan bahwa orang di sekitarnya juga membutuhkan hal tersebut. Nah, karena sikap keegoisan dan keserakan inilah bukan sikap ciri khas orang-orang Kristiani. Dan bagaimana untuk mengatasinya? Ya, mari kita belajar untuk berusaha pertama mencukupkan diri kita sendiri. Tidak usah berlebih-lebihan atau mengambil barang orang lain. Coba mencukupkan diri kita sendiri dan mensyukuri apa yang kita punya. Kemudian yang kedua, makanan dan karyanya tidak boleh menjadi ritual, melainkan aksi nyata di tengah dunia. Tubuh Kristus itu harus juga dibagikan kepada sesama di tengah-tengah dunia melalui kesediaan kita untuk berbagai makanan yang akan meneguhkan dan mempersatukan dan menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa pandemi COVID-19 ini tentu banyak rekan-rekan dan saudara-saudara kita terkena dampak COVID-19 ini. Banyak di antara mereka harus mengalami pekerja yang dirumahkan tanpa menerima upah atau gaji. Ada yang usaha dagangannya harus ditutup sehingga pemasukan mereka harus berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Serta ada juga yang harus mengalami PHK dari pihak perusahaan. Hal ini tentu sangat berat bagi mereka, karena penghasilannya untuk bertahan hidup, membeli bahan makanan saat ini pasti sudah sangat berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga yang menjadi ketakutannya bukan pada COVID-19, melainkan kelaparan yang akan mereka alami. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita untuk saling membantu sesama kita. Minggu kemarin, dari pihak gereja khususnya bidang PLKes telah mengumumkan untuk mengadakan aksi membagi bahan pokok makanan bagi mereka yang terkena dampak COVID-19 ini dan mereka yang perlu dibantu. Bersyukur beberapa anggota jemaat yang hatinya mulai tergerak untuk ikut berpartisipasi dan membantu dalam aksi kegiatan ini. Dan bagi kita juga yang ingin ikut terlibat membantu sesama kita, boleh langsung bisa menghubungi pihak sekretariat gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai menolong sesama kita dari sekarang. Karena saling membantu tidak akan membuat kita menjadi kehilangan apa yang kita miliki. Saya pernah mengingat sebuah ungkapan dalam khotbah, isinya begini. Orang dunia itu punya prinsip jika maka. Misalnya ini, jika punya waktu, maka saya akan memperhatikan orang lain. Jika saya tidak sibuk, maka saya akan menolong orang lain. Jika saya mendapatkan yang lebih, maka saya akan ikut berdonasi bagi mereka yang kekurangan. Namun bagi orang percaya, prinsip yang dipegang adalah meskipun dan namun. Meskipun saya semester ini padat, meskipun tugas-tugas saya masih belum selesai, meskipun saya sendiri lagi dalam masa kesulitan,
Atau meskipun saya sendiri sedang bergumul, dan meskipun saya tidak mendapatkan penghasilan yang lebih, namun saya akan tetap memperhatikan orang lain. Namun saya akan tetap berbagi waktu saya yang sedikit ini dengan orang lain. Namun saya akan ikut membantu meringankan kesusahan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita mengambil komitmen untuk melakukan hal ini? Kiranya Tuhan sendirilah yang akan terus mengingatkan kita dan memampukan kita untuk hidup sebagaimana yang Ia kehendaki. Amin.